Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zainur Rahman dengan NIM 081911733039. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil jawaban UTS saya terkait UTS sistem kontrol pada bagian yang pertama atau pada sesi yang pertama, di mana di sini terdapat dua soal pada UTS sistem kontrol di sini, yang mana pada soal pertama merupakan studi kasus terkait sebuah motor DC yang digunakan untuk menggerakkan exoskeleton yang dengan menggunakan beberapa variabel di sini, di mana untuk menggerakkan joint atau sendi lutut kni pada exoskeleton lower limb dengan nilai parameter yang ada pada soal berikut. Nah, di sini pada soal yang pertama terdapat beberapa bagian atau blok diagram dari rangkaian terkait motor DC, dan juga pada soal juga terdapat skematik dari motor DC dan beberapa parameter nilai yang ada pada motor DC. Kemudian yang pada soal yang kedua di sini kita diberikan dari kasus di mana terdapat hasil dari uji step dari suatu sistem bisnis yang model motor DC tidak diketahui. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan transfer function GS sama dengan YS per US dari file MATLAB, yang mana file MATLAB ini adalah soal2.mat. Nah, berikut adalah gambar terkait figur atau grafik sinyal suatu sistem model fisis, yang mana di sini diketahui dari bentuknya ini merupakan salah satu sistem fisis order 2, di mana pada hasil uji step di sini sinyal step di sini termasuk tergolong pada overdamp respon, di mana sinyal ini tidak terlalu teredam terkait dari penangkapan uji step ini. Oke, lanjut saja ke jawaban UTS saya, di mana yang pada soal yang pertama kita diminta untuk menghitung transfer function dari sistem motor DC, yang mana suatu sistem transfer function pada suatu sistem tersebut dinyatakan sebagai theta S per VA atau V input S. Kemudian dengan menggunakan program MATLAB kita diminta untuk melakukan uji step terkait sistem dari motor DC tersebut, dan hasil uji step apakah termasuk pada sistem fisis order 1 atau sistem fisis order 2. Nah, di mana di sini dari hasil jawaban saya pada soal yang pertama diketahui dari sistem blok diagramnya, sistem fisis ini termasuk dari sistem fisis order 1. Nah, kenapa? Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Nah, pada bagian yang A, kita diminta untuk memodelkan terkait transfer function dari blok diagram, yang mana di sini saya sudah melakukan penyederhanaan dari blok diagram motor DC, sehingga diperoleh transfer function yang dalam bentuk yang lebih sederhana, di mana transfer function-nya atau transfer fungsinya di sini adalah theta S per VAS sama dengan KT per N LAS RA plus RA dikali 1 per CR S plus BR ditambah 1 per N CSH plus BSH, kemudian per S dalam kurung 1 dalam kurung KT per N kali LAS plus RA, kemudian dikali juga dengan 1 per CRS plus BR ditambah 1 per N kali CSH plus PSH, kemudian dikalikan dengan KB. Nah, apa sih variabel-variabel itu? Di sini saya menjelaskan terkait dari parameter-parameter yang ada pada soal, di mana BR ini adalah, sebentar saya full screen. BR di sini merupakan saya modelkan dalam bentuk friction coefficient rotary shaft DC motor. Nah, kemudian terkait dari hasil pemodelan ini didapatkan sistem transfer function yang pertama di sini diketahui kita misalkan dalam bentuk A dan juga B. Nah, di mana A dan juga B ini kita gabungkan dalam suatu sistem fisis, dalam suatu
tekanan input, di mana di sini model dari transfer function-nya yang pertama adalah sebagai berikut. Nah, di sini diketahui model transfer function-nya yakni 0,008704 S pangkat 4 plus 0,117 S pangkat 3 plus 0,2477 S pangkat 2 plus 0,1718 S plus 0,03848 per 4, atau mungkin 0,0004,23 pangkat S pangkat 6, kemudian 0,000121 S pangkat 5, 0,009104 S pangkat 4 plus 0,0441 S pangkat 3 plus 0,06797 S pangkat 2 dan 0, plus 0,04107 S plus 0,008547. Nah, kemudian dari omega per V input ini atau terkait dari suatu model fisiknya di sini. Nah, di sini adalah merupakan gabungan dari omega per VAS. Nah, itu sama dengan yang ada tadi rumus ini, kecepatan sudut per tekanan input. Kemudian untuk yang fungsi transfer function-nya di sini adalah G sama dengan P motor dikali per S. Nah, dimana di sini merupakan transfer function karena diketahui adalah theta per V input. Nah, didapatkan lagi hasilnya sama dengan transfer function yang di atas. Setelah itu kita lakukan sistem analisis linearisasi terkait uji step dari sistem motor DC. Nah, di sini dari hasil yang didapatkan, saya masukkan transfer function ini pada time response atau time second-nya 160 detik, di mana di sini hasil grafiknya seperti berikut. Kemudian untuk yang terkait uji dari step response dari suatu sistem bisnis tersebut, dapatkan hasil sebagai berikut, di mana nilai gain proses atau K-nya di sini sama dengan 4,49 atau lebih tepatnya 4,5 jika dibulatkan. Kemudian selanjutnya adalah terkait hasil uji step pada suatu sistem bisnis yang pada soal yang pertama. Nah, dari uji step pada sistem bisnis yang soal pertama, di sini diketahui bahwa dari hasil uji step terkait transfer function pada sistem bisnis tersebut, di sini termasuk pada sistem bisnis order 1, di mana pada kurva ini tidak mengalami osilasi yang sangat berarti, dan juga hasil keluaran sistem yang mula 0 akan naik hingga 4,5 hingga mencapai K atau gain proses, di mana nilai gain proses ini dan juga time constantnya didapatkan dari step info pada uji step. Nah, kemudian untuk nilai time constantnya, yakni adalah nilai keluaran dari ketika delta Y atau jarak antara sinyal 0 ini hingga gain K. Nah, didapatkan dengan gainnya atau time constantnya di sini yakni dengan mengkalikan 62,8% dikalikan dengan gain K atau gain proses, di mana didapatkan time constantnya adalah 3,336 second. Nah, oke, lanjut ke soal yang kedua. Nah, pada soal yang kedua, di sini kita dikasih atau diberikan data file MATLAB berupa bentuk soal 2.mat, di mana kita menganalisis dari bentuk sinyalnya, bentuk sinyal dari soalnya sendiri. Nah, di sini merupakan contoh sistem bisnis order 2, yang mana terjadi kondisi overdamped response atau kurang istilahnya tadi overdamped response di sini adalah
kurangnya teredam dari suatu sistem fisis. Yang mana verbatim response tersebut kita memiliki beberapa informasi dari hasil uji step tersebut, di mana memiliki persentase overshoot 53,2873%. Kemudian untuk peak time-nya sebesar 1,8380 second. Kemudian peak time yang kedua adalah 3,139 second. Dan total peak time-nya adalah sebesar 1,301 second. Nah, selanjutnya terkait kalkulasi damping ratio, natural frequency, dan juga natural period, serta time delay dari suatu sistem fisis ini sebagai berikut, di mana diketahui nilai damping ratio-nya sebesar 0,19646. Kemudian natural frequency atau omega n-nya sama dengan 4,92549. Dan untuk natural period-nya atau tau n di sini adalah 1/omega n, di mana di sini didapatkan hasil 0,203. Kemudian dari sistem fisis tersebut didapatkan time delay sebesar 1,26, di mana di sini time delay ini didapatkan dari hasil pemrograman pada MATLAB. Oke, lanjut aja ke bentuk codingan dari hasil pengolahan MATLAB terkait data dari soal 2.mat. Nah, di sini saya telah mengcoding sebagai berikut, yang mana saya menampilkan data tersebut. Kemudian saya memplotting terkait dari variabel U atau variabel U-nya dari soal, kemudian variabel YS dari soal. Nah, di sini kemudian selanjutnya kita menampilkan data informasi step test dari sistem fisisnya, di mana selanjutnya kita lakukan menampilkan transfer function dari time delay dari hasil data step. Nah, di sini diketahui bahwa nilai K sama dengan 0,12 dari hasil tampilan dari ini. Kemudian selanjutnya kita lakukan masukkan beberapa variabel lainnya, di antara tau n atau national period damping, kemudian zeta atau damping ratio-nya, kemudian kita masukkan transfer function dari sistem, yang mana didapatkan dari K per tau pangkat kuadrat S kuadrat, kemudian plus 2 kali zeta kali tau kali S per 1. Kemudian dikalikan dengan eksponensial dari minus 1,26. Nah, di mana minus 1,26 ini merupakan time delay dari sistem fisis yang ada pada soal. Nah, selanjutnya ya ini adalah melakukan uji step response terhadap transfer function, yang mana di sini kita tampilkan dalam bentuk grafik. Yang ketiga, di mana kita lakukan uji step dari fungsi tersebut. Selanjutnya kita menampilkan data step response dari transfer function, yang mana kita misalkan dengan tulisan atau inisial dari TF underscore step dari transfer function tersebut. Nah, setelah itu didapatkan hasil dari transfer function atau transfer fungsi dari sistem fisis, yang mana di sini dalam bentuk plot grafik sinyal terkait sistem fisis dan juga uji step dan step respon pada bagian variabel Y. Nah, di sini diketahui bahwa time delay-nya dimulai dari 1,26 hingga time peak-nya sendiri adalah 1,92. Dari hasil step respon dari transfer function dari GS. Nah, di sini hasil step sistemnya diketahui juga peak time-nya, time 1 di sini adalah 1,838, dan peak time 2-nya adalah 3,1923 ini. Kemudian selanjutnya kita tampilkan hasil terkait step system dari step fisis dan juga transfer fungsi GS. Memang dari hasil yang di atas, dari hasil persamaan di sini, didapatkan persamaan transfer fungsinya dari GS ini adalah 0,12 dikalikan eksponensial atau E pangkat 1,26 atau E pangkat min 1,26 S per 0,0421 S pangkat 2 plus 0,07976 S plus 1. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah ditampilkan hasil
step respon dari sistem bisnis atau fungsi dari transfer fungsi ini sebagai berikut. Nah, selanjutnya untuk yang hasil step tes pada variable S dari sistem bisnis di sini didapatkan bahwa pada gambar di sini adalah settling time di sini berada pada waktu 1 second. Settling time-nya pada 1 second. Kemudian nilai K ini ternyata sama dengan nilai dari settling system. Nah, di sini dari nilai K adalah 1 sama dengan nilai settling sistemnya. Dimulai dari angka 1. Kemudian nilai tau ini didapatkan dari 62,8 dari step respon yang mana pada kasus ini dimulai pada 0,5 second. Serta nilai dari theta ini merupakan nilai pergeseran dari sinyal. Mungkin cukup sekian penjelasan dari jawaban UTS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.